Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Ask Me Anything. Dalam episode ini saya akan membahas mengenai adanya stock outlook di bulan Mei 2020, yaitu terkait adanya respon pasar ya atau tren yang sudah ada di setiap tahunnya, yaitu yang berkaitan dengan quotes ini ya, yaitu sell in May and go away. Ini banyak sekali dibahas di beberapa bursa saham. Ketakutan dari beberapa investor yaitu untuk menarik dananya selalu di bulan Mei di setiap tahunnya, dan tidak akan kembali setelah mungkin beberapa bulan berikutnya. So let's get started. So ini salah satu quotes yang diberikan, yaitu dikutip di laman CNBC. Itu menyatakan bahwa adanya suatu tren di sini, yaitu sell in May and go away. Itu maksudnya apa? Itu banyak sekali investor yang memberikan tren atau kewaspadaannya itu untuk menahan stoknya itu sampai bulan Mei, dan kemudian akan menjualnya kembali di bulan Mei, dan kemudian akan kembali berinvestasi atau masuk setelah bulan November. Nah, ini banyak sekali suatu pembicaraan ya. Kenapa hal ini terjadi? Apakah karena investor itu akan pergi berlibur di bulan Mei karena musim panas, atau seperti apa? Karena kalau dipikir-pikir seperti ini, pada saat pandemi COVID-19 ini nggak mungkin ya kalau beberapa investor ini pergi untuk berlibur. Nah, ini sebenarnya trennya udah dimulai sejak tahun 1950-an sampai sekitar tahun 2013, yaitu di bursa saham Amerika Dow Jones itu menunjukkan bahwa selalu adanya rata-rata return yang lebih rendah, yaitu selalu di bulan Mei sampai bulan Oktober. Kalau kita bandingkan dengan return average return yang diberikan di bulan November sampai bulan April. Nah, ini sebenarnya kenapa? Nah, ini salah satu grafiknya ya. Kalau di rata-rata dari tahun 1998 sampai tahun 2012, itu average return untuk bulan Mei sampai Oktober itu selalu di kisaran 0 sampai 0,95%. Karena mungkin terlalu banyak volatility di market ya, naik turunnya market terlalu besar, sehingga meskipun investor ini bisa sekali untuk melakukan spekulasi untuk mendapatkan return yang lebih tinggi, cuman selalu saja di angka kisaran rata-rata 0,95%. Dan kalau misal di bulan April sampai November itu sebaliknya, itu sekitar 10 sampai 11%. Lalu di sini sekitar rata-rata di 10,69%. Oleh karena itulah maka investor itu banyak yang berpikir bahwa mungkin investasi di bursa saham ini di antara bulan November sampai bulan April ini sudah menguntungkan ketimbang harus menahan atau berusaha untuk berinvestasi lagi dari bulan Mei sampai bulan Oktober. Ibaratnya dengan berinvestasi selama 6 bulan ini saja sudah menghasilkan return yang cukup bagus. Seperti itu. Nah, ini salah satu trennya ya di bursa Amerika. Contohnya di S&P 500 itu sudah menunjukkan tren yang sama ya. Apakah di bulan Mei 2020 ini akan menunjukkan tren yang begitu-begitu saja, atau mungkin akan meningkat? Karena di sini moving average 200 hari ini sudah menunjukkan gejala yang sama seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, trennya dari tahun 2010 sampai tahun 2020, tren 10 tahun di sini menunjukkan bahwa di candle light yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa banyak sekali investor yang keluar atau exit dari bursa saham untuk menjual portfolio mereka itu pada saat bulan-bulan tadi, itu bulan Oktober sampai bulan Mei, dan banyak orang yang masuk kembali setelah bulan April atau setelah November sampai bulan April lebih tepatnya, seperti itu. Nah, apakah ini akan terjadi juga di bursa saham di dalam negeri ya? Nah, sebenarnya adanya kemungkinan ini atau enggak, apakah sell in May and go away ini bakal terjadi atau enggak, itu mungkin ada dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, itu bad news sama good news. Jadi ada pros and cons. Nah, kita lihat di sini adalah yang pertama adalah geopolitical issue ya, yaitu situasi geopolitical di Amerika dan di Cina yang berlangsung akibat pertama kali yaitu perang dagang, yang kedua ini adalah dikarenakan adanya COVID-19.
Jadi ceritanya itu adalah Presiden Trump ini selalu menyalahkan dari pihak pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina untuk selalu membuka fakta yang sebenarnya, apakah virus COVID-19 ini sebenarnya berasal dari Cina, seperti itu. Karena itu maka Trump ini berusaha untuk menerapkan tarif yang baru untuk segala produk Cina ini. Dia berencana seperti itu, jadi belum direalisasikan. Cuman Presiden Trump ini sudah menunjukkan hal-hal seperti itu, yaitu untuk memberikan hukuman ke Cina itu kalau Cina tidak mau menunjukkan fakta yang sebenarnya atau mengakui bahwa COVID-19 ini berasal dari Cina atau dibuat oleh Cina. Itu Trump akan memberikan tarif lagi yang sangat besar ke produk-produk yang diproduksi oleh negara Cina tersebut. Nah, good news-nya adalah kemungkinan kalau Trump itu membatalkan niatnya ya, jadi terjadi suatu kolaborasi yang bagus di seluruh dunia. Nah, yang kedua adalah adanya pandemik COVID-19 ini, apakah bisa diatasi atau terjadi second wave ya. Di sini second wave banyak sekali pakar-pakar yang menunjukkan bahwa dari peristiwa Spanish flu yang terjadi di tahun 80-an itu menunjukkan tren second wave ini lebih parah ya. Jadi 10 kali lipat jumlah korbannya dibandingkan first wave. Seperti itu. Jadi kalau terjadi second wave, maka mengakibatkan penurunan dari bursa saham itu lebih dalam. Terus yang ketiga itu adalah adanya penemuan dari vaksin dari COVID-19 ini ya. Sementara ini yang sudah ada itu adalah potential treatment yang dari remdesivir ya, yaitu obat yang ditemukan oleh Gilead, salah satu perusahaan pharmaceutical di Amerika. Itu menunjukkan tren yang bagus. Mungkin sudah dapat FDA approval under emergency approval. Itu sudah menunjukkan gelagat yang positif ya. Tapi vaksin masih belum ditemukan. Nah, kalau sudah ditemukan, itu menunjukkan hal yang positif. Kalau nggak bisa ditemukan, mungkin trennya akan cenderung negatif seperti itu. Kemudian adanya isu oil price. Jadi harga-harga minyak ini apakah akan bergerak naik atau bergerak turun. Kalau bergerak turun sebenarnya akan mengakibatkan ketidakpastian di pasar ya, volatilitas lebih tinggi. Mungkin lebih negatif atau seperti apa. Mungkin sekarang di antara kisaran 0 sampai $12 per barel ya. Mungkin bisa naik atau bisa turun. Terus yang terakhir adalah adanya economic recovery ya. Jadi di sini apakah karena beberapa negara sekarang sudah berusaha untuk membuka kembali laju pergerakan ekonominya ya. Jadi beberapa negara sudah menghapuskan lockdown dan berusaha untuk membuka kembali negaranya. Apakah ekonominya bisa kembali pulih dengan cepat atau tidak terlalu cepat atau lambat? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan kita harus investasi masuk ke bursa saham ini? Pertama yaitu of course wait and see, jadi jangan terburu-buru karena trennya ini mungkin nggak terlalu cepat pulih ya. Banyak sekali analis yang memperkirakan hal itu karena sebenarnya sekarang yang terjadi di dunia ini adalah banyak bank-bank di dunia ini yang menggelontorkan uangnya sehingga kelihatan bahwa pergerakan ekonomi itu tidak ke ranah depresi. Kemudian bisa mungkin melihat untuk pembelian saham ini ketika sell in May and go away ini terjadi secara real ya. Jadi ketika quotes ini ternyata terjadi begitu saja di market. Jadi kalau benar-benar investor menarik dananya di bulan Mei, maka ini satu saat yang tepat untuk berinvestasi ya, untuk investor-investor retail. Kemudian ada juga untuk kalau misal di bulan Mei ini bakalan ada penurunan bursa saham yang baru, jadi mungkin hal ini yang akan menjadi suatu berkah ya. Tapi jangan senang dulu ya, karena beberapa orang ini juga masih belum tahu kapan akan menyentuh dasarnya ya, bottom. Oleh karena itu maka belilah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit.
minimal setelah sudah didiskon sebesar 50%. Nah, kemudian apa yang harus kita investasikan? Stok-stok atau saham-saham mana yang kita harus investasikan? Yang pertama otomatis pasti yang kuat ya, yaitu saham-saham blue chip. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang mempunyai high yield dividend. Jadi yang banyak orang yang berusaha untuk membeli stok atau saham yang membagikan dividen ya. Terus kemudian berusaha untuk cari stok atau saham yang didiskon ini yang sangat penting di kala krisis. Ini ada 3 yang saya membagikan di sini. Yang pertama itu adalah telekomunikasi, contohnya seperti Telkom, Excel, Axiata, Smartfren dan yang lain-lain, Indosat. Nah, ini teman-teman mungkin bisa kaji lebih dalam ya. Yang kedua itu consumer good, yaitu contohnya adalah Unilever, kemudian ICBP, Indofood, kemudian Java, dan yang terakhir adalah di sektor financial market ya, seperti kayak misal BBCA, BBRI, dan BNI. Ini teman-teman harus coba renungkan dulu sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli saham-saham tersebut. Jadi takeaway di sini adalah apakah bulan Mei ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi. Jadi intinya adalah di sini bahwa lebih baik itu kita wait and see, kita lihat dulu apakah perkembangan marketnya ini sesuai dengan yang diprediksi dari tahun ke tahun semenjak tahun 1950 sampai tahun 2013 ya. Apakah investor ini akan menjual stok portfolionya di bulan Mei dan kemudian kembali lagi di sekitar bulan November. Kalau itu benar, maka saat yang tepat untuk berinvestasi. Itu saja dari saya. Mungkin teman-teman yang suka atas video ini mungkin bisa like dan juga subscribe, dan teman-teman bisa juga komen di bawah untuk memberikan komentar teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nggak setuju dengan prediksi atau analisa dari saya, mungkin juga bisa sedikit komentar ya, dan juga bisa memberikan ide video berikutnya di channel ini. Oke, itu saja dari saya dan salam sehat selalu. Terima kasih.